Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih dalam pelajaran mempelajari Kitab Mazmur, kitab puisi yang kedua yang ada dalam Perjanjian Lama. Kita mulai mempelajari Mazmur 32. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda agar Anda dapat mengikuti kami selama studi ini berlangsung. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tentang Mazmur pasal 32. Apa judulnya? Apakah temanya? Jelas sekali berjudul pengajaran. Itu adalah salah satu mazmur pertobatan atau penyesalan. Setelah Daud melakukan dosanya yang terkenal, dia menulis banyak mazmur yang mengungkapkan pertobatannya. Banyak yang menghakimi dan mengkritik Daud karena dosanya. Semoga mereka tidak menyombongkan diri dan semoga mereka mengambil pelajaran dari cara Daud bertobat. Kita semua rentan terhadap dosa. Namun tahukah kita pertobatan Daud? Tahukah kita apa yang dia katakan di Mazmur pasal 6, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku? Dalam Mazmur 51 dia berbicara mengenai korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur ini membicarakan mengenai tema-tema berikut. Pertobatan yang jujur, tentang konsekuensi pertobatan dan berkat-berkat pertobatan. Kemungkinan besar Mazmur ini ditulis setelah Mazmur 51 yang juga membahas tema yang sama. Namun di sini kita menemukan langkah maju yang tidak terdapat dalam Mazmur 51. Anda menyebut Mazmur ini merupakan salah satu Mazmur tentang pertobatan atau penyesalan. Mohon beritahu saya Mazmur yang manakah itu? Mazmur 6, Mazmur 32, 38, 51, 102, 138, dan 143. 7 Mazmur diberi judul pertobatan atau penyesalan. Judul Mazmur ini adalah nyanyian pengajaran Daud. Apa yang dimaksud dengan pengajaran? Dalam bahasa Ibrani ini adalah maskil. Hal ini diulangi dalam Mazmur sebanyak sekitar 13 kali. Baru kali ini kita menjumpai sebutan pengajaran. Sebagai komentar atas hal ini dikatakan bahwa Mazmur ini mempunyai penerapan nubuatan mengenai umat sisa yang saleh. Mengapa? Karena kata maskil adalah kata yang persis sama yang Daniel berkali-kali gunakan dalam nubuatannya, yaitu sang bijaksana. Jadi ketika dia berbicara tentang orang bijak baik di Daniel 11 ataupun 2 kali Daniel 12, dia bicara tentang sisa umat beriman yang saleh yang disebut orang bijak, dan masalah yang sama diulangi lagi dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 dalam kata-kata Mohon Kristus. Ya, ketika Kristus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daud, para pembaca hendaklah memperhatikan. Kata yang sama persis disebutkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Di sini kami menyimpulkan bahwa si umat saleh adalah orang yang bijaksana. Khususnya yang akan membaca Mazmur yang berjudul pengajaran ini, dan mereka akan mengerti. Misalnya saja saya hanya ingin mengaplikasikan Mazmur ini, bukan hanya ayat pertama tentang mereka, akhirnya umat yang saleh akan menemukan bahwa mereka tidak dapat dibenarkan oleh hukum perbuatan, tetapi berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mengapa orang-orang Yahudi menolak ketika Kristus datang
Pada kedatangannya yang pertama, mengapa mereka menolak pesannya? Karena mereka mengandalkan kebenaran mereka sendiri. Di masa depan mereka akan mengetahui bahwa kebenaran mereka tidak ada gunanya. Dan bahwa satu-satunya hal yang melaluinya mereka dapat diterima di hadapan Allah adalah karya Kristus. Lalu arti dari pengajaran adalah pengertian atau memberi pengertian, sesuatu Ya. yang mengarah pada pemahaman. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Mazmur 32 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Sela. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sela. Mazmur dimulai dengan kata, berbahagialah. Apa yang dimaksud dengan berbahagialah? Apakah ini ada hubungannya dengan beberapa mazmur lainnya yang juga dimulai dengan kata yang sama? Berbahagialah artinya betapa senang, bahagia, dan beruntungnya. Senang sekali manusia itu. Siapa dia? Di sini firman berkata kepada kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi berkat terbesar yang mungkin Anda miliki dalam hidup adalah berkat pengampunan dosa. Jika Anda memiliki semua harta di dunia dan semua sertifikat, namun Anda belum diampuni, maka Anda benar-benar malang. Ada 5 mazmur yang diawali dengan kata berbahagialah. Ada hubungan yang bagus di antara 5 mazmur ini. Mazmur 1 adalah yang pertama yang dimulai dengan kata berbahagialah. Berbicara tentang manusia tertentu yang tidak berjalan atau tidak pernah sama sekali. Menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata-kata ini menggambarkan Kristus saja. Manusia yang benar-benar berbahagia adalah yang diberkati oleh Tuhan selamanya. Perkataan ini bukan untuk kita. Saya tidak bisa menerapkan Mazmur ini pada saya. Tapi bersyukurlah kepada Allah, saya bisa menerapkan Mazmur 32 pada diri saya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bagaimana saya dapat menerima berkat seperti itu? Mazmur 41 menjawab saya, bersabda berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Yang dimaksud bukanlah seorang pengemis lemah di jalan yang mungkin kita beri Rp1 misalnya, lalu kemudian saya berpikir bahwa saya memikir orang miskin dan bahwa Tuhan akan memberi upah pada saya. Tidak, orang lemah dalam Mazmur 41 adalah Kristus. Orang paling lemah yang pernah ada. Pandanglah dengan iman pada orang yang digantung di kayu salib sebagai orang yang miskin bagimu. Dan jika Anda memandangnya dengan iman, Anda akan diselamatkan. diselamatkan. Lalu datanglah berkat yang menyenangkan dalam Mazmur 116 dan Mazmur 128. Orang yang diberkati Tuhan akan menyukai firman-Nya. Berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Bukan dia saja, tetapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya akan mendapat berkat dari Tuhan. Kemudian daftar berbahagialah berakhir dengan berkat juga untuk rumah dan kebahagiaannya. Benar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Apa arti kata Selah? Artinya berhenti sejenak, meditasi, berpikir dan mendengarkan. Pertimbangkan baik-baik apa yang telah dikatakan sampai sekarang. Selah adalah jeda musik di mana musik tidak dimainkan dan paduan suara tidak bernyanyi. Itu adalah waktu untuk hening dan diam. Ketika seseorang akan merenungkan apa yang dinyanyikan saat ini. Pikirkanlah sejenak, sahabat. Apakah Anda kehilangan persekutuan dengan Tuhan? Apakah Anda memerlukan perlindungan di mana Anda bisa bersembunyi? Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan Anda. Datang dan bersembunyilah di dalam Dia. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 1 berkata berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Bagaimana pelanggaran bisa diampuni dan dosa bisa ditutupi? Pertanyaan yang ditanyakan semua orang dari semua generasi. Sibuk memikirkan pengampunan atas pelanggaran. Bagaimana pelanggaran bisa dimaafkan, Saudara Yosef? Izinkan saya mengklarifikasi 4 poin untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama, yang mengampuni dosa adalah Allah. Pujilah Benar. Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Maka Allah adalah sumber pengampunan. Bagaimana Tuhan menjadikan kita menikmati pengampunan ini? Dia mengutus putranya untuk memikul beban dosa kita demi kita. Jadi kita membaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38, karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Baiklah, kalau begitu Kristus adalah jalan dan perantara yang diutus Tuhan untuk pengampunan dosa. Namun bagaimana saya bisa menerima pengampunan itu? 2 hal, iman dan pertobatan. Iman tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yesaya 55 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan temui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan Benar. limpahnya. Sederhananya, yang mengampuni adalah Tuhan. Dia tidak akan mengampuni kita kecuali melalui Kristus yang memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Jika saya benar-benar bertobat dari dosa-dosa saya, berhenti melakukannya. Dan jika aku datang pada Kristus dengan percaya kepadanya, aku akan menerima obat terbaik yang pernah ada, yaitu pengampunan dosa. Baik Anda menekankan bahwa dalam hal pengampunan dosa, Tuhanlah yang mengampuni dosa. Namun atas dasar harga yang telah dibayar. Benar. Tanpa pertumpahan darah, Tidak ada pengampunan dosa. saya heran karena masalah darah dan pengorbanan ini ditemukan di banyak kebudayaan dan banyak agama. Namun mereka disalahpahami dan disalahartikan. Benar. Semua manusia tahu tentang darah dan pengorbanan. Kisah Abraham dan anaknya menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang disebut penebusan dan ada penggantian, pengorbanan, dan darah. Alkitab telah menyatakan kepada kita jalan yang jelas bahwa agar Tuhan mengampuni, Dia mengampuni atas dasar korban. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kristus sendiri adalah pengorbanan terbesar yang pernah ada. Banyak orang tidak memahami banyak hal yang mereka lakukan. Iya, Mengapa kita tidak makan darah? Perintah ini tidak ditemukan dalam kitab Taurat, bahkan sebelum adanya kitab Taurat sejak zaman Nuh. Karena darah adalah milik Tuhan. Kenapa demikian? Karena ini menebus jiwa. Itu sebabnya dilarang di semua budaya yang menghormati firman Tuhan untuk makan darah. Mengapa? Sebab darah adalah milik Tuhan. Mengapa? Karena Kristus mencurahkan darahnya agar Dia mengampuni dosa-dosa kita. tepat. Mohon komentar Anda tentang selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas, Sela. Pertanyaan saya, Saudara Yosef, apa yang membuat Daud terdiam? Mengapa Tuhan ikut campur dengan cara yang begitu kejam hingga membawanya ke masa yang sulit? Dia terdiam ketika dia berdosa. Yang dia pikirkan hanyalah menutupi dosanya di hadapan orang lain. Tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari hadapan Tuhan? Dia tidak bisa. Dia ingin untuk menjaga penampilan yang baik di depan orang-orang sebagai raja. Oleh karena itu, dia menyebut Uria orang Het, dia telah berzina dengan istrinya untuk memberinya hari libur. Maka saat pembuahan terjadi yang sebenarnya memang terjadi tidak akan diketahui. Bahwa Daudlah yang melakukan dosa ini dan dia ingin menutupi dosanya di depan orang dan melupakan hal terpenting, yaitu menutupinya di hadapan Tuhan. Apa yang bisa menutupi dosa di hadapan Tuhan kecuali penebusan yang disediakan oleh Kristus? Jadi dia tetap diam. Daud berdosa dan diam saja. Di sini saya tidak menemukan penghakiman Tuhan sebanyak fakta bahwa sejak Daud dilahirkan dari Allah, dia tidak bisa mendapatkan kedamaian saat dia berdosa. Jadi ini adalah konsekuensi yang membuktikan bahwa ia dilahirkan dari Tuhan. Seorang percaya sejati apabila ia berbuat dosa dan berdiam diri, dia tidak pernah bisa merasa damai. Karena jika dia melakukannya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Hal ini dapat menjadi indikator yang menunjukkan pada kita apakah orang tersebut beriman atau tidak. Jika Anda seenaknya berbuat dosa, meminum ketidakadilan seperti air, maka kamu tidak dilahirkan dari Tuhan. Sedangkan jika kamu berbuat dosa dan hatimu hancur dan kamu bersedih, membenci dirimu sendiri, atau seperti yang dikatakan dalam ayat ini, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas, maka dilahirkan dari Tuhan. Tetapi, akuilah dosamu. Apa gunanya membawa kotoran dan membawa rasa bersalah, tidak bisa istirahat siang atau malam, tidak mengakui dosa? Akui saja. Siapa yang
menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mungkinkah seorang percaya yang tidak mengaku dosanya ditakdirkan untuk diwinasakan oleh Tuhan, bahkan 1 dalam 1.000.000, karena dia memeluk dosa dan tidak mengakuinya? Jika dia lahir dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menolaknya. Namun Tuhan punya cara lain yang akan menuntut orang percaya kepada pengakuan dosa, yaitu disiplin. Misalnya jika anak saya membuat kesalahan dan berperilaku buruk, aku tidak akan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan anakku lagi. Saya memiliki metode disiplin, demikian pula halnya dengan kita, Tuhan menggunakan cara disiplin yang berbeda. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, maka hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Oleh karena itu, aturan dasarnya adalah agar semua anak Tuhan hidup dalam kekudusan. Benar. Kejahatan masa lalu mereka sebagai orang beriman bukanlah pengecualian. Ini bukan pengecualian yang manis tetapi pahit dalam hidup mereka. Dan itu tampak jelas dalam kehidupan Daud. Benar. Jadi seorang percaya boleh saja berbuat dosa tetapi dia bangkit dan mengaku. Jika kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil, segalanya menjadi benar. Jika seorang beriman berada dalam kebodohan dan tetap dalam kemalasannya, menolak untuk menanggapi peringatan Tuhan, maka Tuhan akan mendisiplinkannya. Tetapi dia tidak akan ditolak, tidak mungkin Itu dia tidak dikirim mungkin. ke neraka. Mustahil. Benar. Izinkan saya melanjutkan ke bagian kedua mulai dari ayat 8. Kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Amin. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 9 mengatakan, janganlah kamu seperti kuda atau bagal yang tidak berakal budi. Saya ingin tahu perbedaan antara bagal dan kuda. Apa perbedaan antara bagal dan kuda? Apa hubungannya dengan ayat yang mengatakan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh? Saya percaya bahwa kuda berbeda dengan bagal. Seekor kuda mempunyai kekuatan dan energi yang besar. Bahkan sampai hari ini kita mengukur energi dengan kuda. Sebaliknya seekor bagal keras kepala dan sangat lamban. Terkadang kita terlalu impulsif dan pada situasi lain kita terlalu lamban. Jadi ketika kita impulsif lebih dari yang dibutuhkan, inilah ciri-ciri seekor kuda yang selalu dikekang oleh penunggangnya. Jika kita terlalu malas melebihi kebutuhan, maka kita menjadi seperti bagal yang sangat lambat tidak belajar dengan cepat. Tuhan memerintahkan kita, janganlah kamu seperti kuda atau bagal. Saya pikir ketika kita baca kitab Bilangan pasal 14, kita menemukan penerapan yang bagus. Orang-orang menolak untuk sampai ke tanah Kanaan dan ingin kembali ke Mesir. Dengan cara ini mereka benar-benar bertindak seperti bagal. Iya, Mereka tidak mau pergi ke tanah perjanjian. Tuhan marah kepada mereka dan mendisiplinkan mereka. Belakangan mereka memutuskan untuk maju dan berperang. Musa melarang mereka pergi karena Tuhan tidak akan ada di tengah-tengah mereka. Mereka menolak perkataan Musa dan memutuskan untuk berperang. Mereka berperilaku seperti kuda. Musa coba menghentikan mereka tapi mereka tidak mau. Jadi mereka berperang dan dikalahkan. Mereka bahkan menamakan tempat itu Hormah. Saat mereka dikalahkan di awal pasal 14, mereka seperti bagal. Sementara pada akhirnya mereka seperti kuda. Berkali-kali kita menjadi lebih impulsif daripada yang dibutuhkan atau terlalu lamban lebih dari yang dibutuhkan. Dan inilah yang Tuhan peringatkan kepada kita di sini. agar kita tidak bersifat impulsif atau lesu, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Dan untuk menyesuaikan kecepatan kita agar sesuai dengan agenda Tuhan, yaitu suara Tuhan dan Benar. waktunya Tuhan. Ini Benar. pertanyaan yang membingungkan banyak anak muda, khususnya di usia muda ketika mereka bertanya-tanya bagaimana mengetahui pikiran dan kehendak Tuhan. Banyak orang berpegang pada ayat ini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Percaya bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada mereka. Namun bagaimana aku bisa mendengarnya? Bagaimana saya bisa menyelaraskan langkah saya dengan Tuhan? Kita perlu membicarakan hal ini, Saudara Yosef. Saya yakin saudara ayat bahwa orang yang tunduk adalah orang yang tidak memancing kemarahan Tuhan.
dalam masalah yang jelas. Ada hal-hal yang jelas dalam Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan pasti membencinya. Entah aku menyadarinya, ataupun tidak, aku bertindak bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Sekali lagi, apakah Tuhan berjanji untuk mengungkapkan isi hatinya kepada mereka yang hidup dalam dosa, atau dia memberitahu kita dalam Mazmur 25, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Mereka yang takut Jika padanya. saya takut akan Tuhan, hormati dan juga taati dia. Saya yakin Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk membiarkan saya mendengar. Suaranya itu tanggung jawabnya, bukan tanggung jawabku. Bagi saya tanggung jawab saya adalah menjadi saleh dan menghindari melakukan hal-hal yang saya tahu dibenci Tuhan. Jika saya berkomitmen pada hal ini, Tuhan akan mengetahuinya. Seperti yang dikatakan di sini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jadi itulah peran Tuhan. Elihu berkata tentang dia, siapa guru seperti dia? Dia tahu bagaimana mengajar siswa yang bodoh. Kita memang punya contoh yang baik dalam diri Yakub yang merupakan seorang murid yang bebal, tapi Allah menjadikan dia sebagai pangeran. Oleh karena itu gurunya luar biasa, bahkan lebih dari luar biasa. Namun saya harus menanggapi ajarannya. Faktanya membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya seharusnya menjadi hal yang perlu dilakukan. Dalam hal-hal kecil sebelum Ya, hal-hal besar. Benar. Jadi mendengar suaranya dalam keputusan kecil. Ya. Ketika hal-hal besar atau keputusan-keputusan besar datang, saya akan terbiasa mendengar suaranya. Bukan hanya sekedar terbiasa dan mengambil keputusan kecil saja, namun ada hal yang tidak kita perlukan ini. Saya tahu bahwa hal tersebut menimbulkan murka Tuhan, namun saya tetap lakukan. Ya, Baiklah, kejarlah kehendak Tuhan itu, dia tidak akan mengungkapkan padamu. ya. Oleh karena itu sebelum mengatakan aku akan memberi petunjuk dan mengajarimu, ayat 6 mengatakan sebab itu hendaklah setiap orang saleh Setiap orang berdoa saleh. kepadamu. Orang saleh tahu pikiran Benar. Tuhan. Dia menjauhkan diri dari kejahatan. Dia merasakan keaktifan Roh Kudus di dalam dirinya. Dengan demikian dia dapat memahami pikiran Tuhan. Sempurna. Benar. Bagian terakhir, Saudara Yosef berbicara tentang perbandingan dan kontras antara orang fasik dan orang benar yang mengandalkan Tuhan. Mohon jelaskan tentang tema yang terdapat dalam ayat 10 dan 11 ini. Ayat 10 memberitahu kita tentang orang jahat, tetapi orang percaya kepada Tuhan. Ungkapan yang digunakan tentang orang percaya pada Tuhan sangat bagus, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ketika Anda membaca Mazmur yang berbeda, Anda akan menemukan belas kasihan atau cinta yang teguh ini berkali-kali. Misalnya dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam Mazmur 59, Allahku dan kasih setianya akan menyongsong aku. Dalam Mazmur 103, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Di sini Mazmur mengatakan, tapi orang percaya kepada Tuhan Dikelilinginya. dengan kasih setia. Apa yang kita tunggu? Kita menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Luar Ya. biasa. Sedangkan untuk ayat terakhir, setelah memberitahu kita di awal tentang nikmatnya pengampunan dosa, pada bagian akhir yang menceritakan pada kita tentang sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan. Betapa manis sukacita yang dihasilkan dari pengampunan dosa. Namun sukacita persekutuan dengan Tuhan jauh lebih baik. Mazmur dimulai dengan berbahagialah Ya. dan diakhiri dengan bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Sekalipun dosa, disiplin, dan celaan disebutkan di antaranya, kesimpulan akhirnya adalah sukacita di dalam Tuhan. Benar. Tuhan memberkatimu, Saudara Yosef. Semoga Tuhan Terima kasih menjaga telah bersama kami. Tuhan berkati. Kita akan mendengar komentar hadirin. Apa yang telah kita pelajari dari Mazmur 32? Yang istimewa bagi saya hari ini yang membedakan mereka yang lahir dari Tuhan adalah bahwa kapanpun mereka berbuat dosa dan mengetahui bahwa mereka melakukan kesalahan, meskipun dalam hal yang sederhana, mereka merasa ada yang salah, ada rasa tidak nyaman. Dengan Rasa tidak demikian nyaman. mereka segera Ya, bertobat dan menjauhi dosa. Dengan demikian mereka kembali menikmati nikmat Tuhan bagi mereka. Sempurna? Saya menyukai kenyataan untuk mengetahui kehendak Tuhan, saya harus takut kepadanya baik dalam hal kecil maupun hal yang besar. Maka akan mudah bagi saya untuk mengetahui kehendak Tuhan karena dia setia menyatakan kehendaknya di dalam hidup saya. Bagus. Saya takjub pada berkat dari Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berlaku bagi kita, Tuhan telah mengaruniai kita berkat lain dalam menerima pengampunan dosa setiap kali kita memandang dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Semoga Tuhan menjagamu. Pemirsa terkasih, Anda bisa memperoleh kegembiraan ini berkat ini. Berbahagialah orang yang diampuni, pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Melalui episode hari ini, kita belajar bahwa pengampunan dosa hanya berasal dari Allah saja. Namun pengampunan dosa mempunyai dasar, ia dibangun berdasarkan harga yang telah dibayar. Allah telah membayar harga pengampunan dosa ketika ia mengutus anaknya yang tunggal kepada kita. Ketika Kristus mati di kayu salib untuk mempersiapkan kita dengan darahnya. Pengampunan atas pelanggaran. Marilah datanglah ke hadapan Tuhan dan berterima kasih kepadanya karena telah mempersiapkan metode keselamatan Anda. Anda tidak harus membayar jumlah harga tertentu atau pergi ke tempat tertentu. Atau melakukan upaya apapun selain menerima pekerjaan salib. Ya Allah, kasihanilah aku,
orang berdosa ini, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kemudian Anda akan mengalaminya secara mendalam dari dalam hati Anda. Pengampunan Tuhan ketika Anda beristirahat dalam karya Kristus di kayu salib. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمات تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة بدخل عرش النعمة وارنم تنطلق الكلمات تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku